Apa suara saya terdengar? Oke. Kita mulai saja ya. Mas Budi mungkin bisa on cam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam ya. Eh, ini sudah malam. Kita selamat bertemu di Tuap 2 ini gitu. Jadi sebelumnya kita belum pernah ketemu ya. Jadi ini pertama kali berjumpa, ya, selamat jumpa, salam jumpa gitu ya. Eh, oke, Mas Budi kameranya baru rusak, jadi nggak bisa di on cam ya. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai saja untuk swab ini. eh, untuk swab 2 ini materinya itu dari AB1 sampai AB ke-6 gitu ya. Jadi mungkin yang sudah membaca, menyimak materi di e-learningnya UT mungkin bisa sambil apa mengulang kembali gitu ya. Jadi saya share aja PPT yang dari UT begitu. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan boleh disampaikan, tapi melalui chat gitu ya. Oke, mungkin saya share screen dulu mengenai PPT yang pertama, jadi yang kedua ya. Ini mengenai struktur dasar algoritma. Jadi ada beberapa struktur di sini yang sudah kita tahu, sekuensial dan eh, seleksi gitu ya. Sekuensial itu adalah eh, langkah-langkah berurutan seperti itu. Jadi instruksinya berurutan, tidak boleh melompati satu langkah perintah pun. Nah, ini sekuensial. Kemudian contohnya di sini adalah mungkin sudah dibaca, jadi ada di buku juga gitu ya, di buku modul. Itu di sini contohnya sederhana untuk menambahkan nilai A dan nilai B gitu. Nah, kemudian dicetak dan selesai. Jadi tidak apa harus berurutan mulai dari eh, input nilai A, input nilai B, kemudian dihitung, kemudian hasil hitungannya tadi dicetak atau ditampilkan di layar seperti itu. Eh, di sini dijelaskan langsung dalam flowchart dan pseudocode. Ini dalam flowchartnya seperti ini ya. Jadi ada beberapa memang sesuai. Jadi kalau kita membuat flowchart pasti sesuai dengan ini kodenya di sini. Begitu. Kemudian yang kedua itu algoritma seleksi. Nah, seleksi itu digunakan apabila menemukan atau memiliki kasus dua atau lebih alternatif penyelesaian atau keputusan. Jadi ada dua keputusan, kita pengen memilih yang mana seperti itu. Jadi ada nilai di mana dia ya atau tidak. Gitu. Di sini dicontohkan dalam flowchart dan sedikit di sini adalah eh, ada dua keputusan, Anda boleh menonton dan Anda tidak boleh menonton. Nah,
Syaratnya apa? Misalkan jika usia lebih besar 17, maka boleh menonton, gitu ya. Silahkan menonton atau Anda boleh menonton. Kemudian kalau else-nya atau tidak, berarti usianya itu 17 ke bawah, gitu ya. Itu tidak boleh menonton. Jadi kalau ia ditulis if usia lebih besar 17 dan maka cetak Anda boleh menonton, else atau lainnya Anda tidak boleh menonton. Itu kemudian selesai. Jadi itu contoh dari seleksi. Seleksi itu pemilihan jadi menggunakan if dan else. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah algoritma perulangan. Perulangan di sini diulang-diulang terus gitu ya. Eh, apa? Untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu. Terus diulang. Contohnya adalah, nah ini contohnya dalam perulangan, yaitu mulai, kemudian deklarasi variabel dan inisiasi, itu variabel A sama dengan 0, kemudian B itu 100, A plus 1, A sama dengan A. Kemudian jika A lebih besar B, maka ke langkah 7, maka ke selesai. Gitu ya. Jika A lebih besar B. Jika A lebih besar B berarti ya langsung ke langkah ke-7. Kemudian else-nya tidak gitu, berarti cetak A, kemudian dia kembali lagi ke langkah keempat. Itu terjadi berulang sampai eh, selesai. Gitu. Selesainya bagaimana? Selesainya ini nilai A lebih besar daripada B. Itu baru selesai. Seperti itu eh, contoh dari perulangan. Nah, selesai bab apa? Bab kedua ya. Kemudian eh, yang bab ketiga. Mungkin nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan di chat ya. Yang bab ketiga itu tentang flowchart. Flowchart ini sudah terlihat ya. Hmm. Flowchart mungkin kemarin sudah membuat flowchart untuk tugas satu ya. Jadi ada beberapa simbol yang digunakan gitu untuk flowchart. Di sini mempunyai setiap simbol tadi mewakili setiap langkah di dalam algoritma seperti itu. Contohnya di sini mulai, kemudian ini apa ya? Contohnya untuk mencari kecepatan dan percepatan. Nah, untuk mencari kecepatan kita membutuhkan nilai dari jarak dan waktu S dan T. Kemudian untuk mencari percepatan atau A, itu kita membutuhkan nilai dari kecepatan dan waktu. Maka untuk membuat flowchart-nya adalah deklarasikan dulu variabelnya. Di sini ada V, A, S, dan T. Jadi variabelnya ada 4 di sini. Kemudian input nilai. Nilai yang diinput yang apa gitu ya, yang jarak dan waktu. Jadi S dan T. Kemudian prosesnya itu hitung dulu kecepatan. Jadi V sama dengan S per T. Kemudian setelah hasilnya kecepatan, dapat hasilnya kecepatan, kemudian kita hitung percepatan atau A sama dengan V per T. Kemudian ditampilkan di layar yaitu kecepatan dan percepatan. Selesai. Seperti itu. Jadi apa urut-urutannya flowchartnya seperti ini. Jadi
harus berurutan gitu ya, tidak boleh dilompat-lompat gitu. Karena ini adalah algoritma sekuensial gitu ya berurutan. Kemudian keuntungan menggunakan flowchart di sini komunikasi, analisis yang efektif, dokumentasi, pengkodean efisien, kemudian proper debugging, pemeliharaan program yang efektif. Kemudian ada beberapa keterbatasan memang menggunakan flowchart, logika kompleks, perubahan atau modifikasi, dan reproduksi. Simbol-simbol flowchart mungkin bisa dipelajari juga di buku modul. Itu ada di sini secara ringkasnya, yaitu mulai atau selesai, eh, simbolnya seperti itu, kemudian nama simbolnya namanya terminator, kemudian fungsinya untuk menunjukkan sebagai awal atau akhir dari proses algoritma. Kemudian preparation tadi ya digunakan untuk deklarasi atau inisiasi sebuah variabel atau tipe data. Simbolnya seperti segi 6 gitu ya, segi 6. Nama simbolnya tadi preparation. Kemudian yang selanjutnya adalah nama simbolnya itu data. Bentuknya seperti apa ini? Bangun apa ya? Jajar genjang gitu ya, jajaran genjang. Itu fungsinya untuk data baik input maupun output. Kemudian yang selanjutnya adalah proses. Proses ini bentuk simbolnya seperti eh, apa? Segi 4 gitu atau persegi panjang. Nah, fungsinya untuk proses. Misalkan tadi adalah proses hitung kecepatan P sama dengan S per T. Kemudian simbol selanjutnya adalah decision atau keputusan. Nah, ini tadi adalah simbol pemilihan tadi, seleksi. Simbolnya seperti belah ketupat, mempunyai dua atau lebih kemungkinan gitu yang memutuskan dari kemungkinan yang ada. Jadi luarannya kalau ini adalah dua, ya atau tidak, seperti contoh tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah konektor. Konektor ini bentuknya seperti lingkaran kecil, ada huruf A di tengahnya gitu. Eh, Fungsinya menyambung aliran flowchart yang terputus karena halaman kerja tidak muat dan harus pindah ke halaman berikutnya. Jadi kalau flowchartnya mungkin panjang gitu ya, satu halaman tidak bisa dituliskan dalam satu halaman, maka harus pindah ke halaman berikutnya dengan menyertakan konektor. Kemudian tanda panah, fungsinya menyambung aliran langkah dari simbol satu ke simbol yang lain. Kemudian delay digunakan untuk menunjukkan penundaan atau menunggu proses untuk masukan dari beberapa proses lain. Itu simbol-simbol flowchart yang standarnya seperti itu. Kemudian, nah ini bagaimana cara membuat flowchart gitu ya. Pedoman dasarnya adalah menggambar flowchart yang tepat. Semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan logis. Kemudian diagram alur harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Seharusnya tidak ada ruang untuk ambiguitas dalam memahami flowchart. Jadi flowchart itu harus pasti gitu ya, tidak ada ambiguitas gitu. Kemudian flowchart harus dibaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Sebuah simbol proses hanya dapat memiliki satu garis aliran yang keluar darinya. Kemudian untuk simbol keputusan hanya satu garis aliran yang dapat dimasuki, tetapi garis keluarnya memiliki dua dengan kemungkinan true or false. Tulisannya ya atau tidak, seperti itu ya. Kemudian simbol terminal hanya dapat memiliki satu garis aliran saja. Kemudian, nah ini
pedoman dasar membuat flowchart. Dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan logis. Jadi berurutan gitu, tidak boleh langsung gitu seperti ini. Misalkan mulai langsung eh, menghitung S per T. V sama dengan S per T. Nah, V itu apa, S apa, T apa. Jadi harus dideklarasikan dulu. Deklarasikan. Kemudian kalaupun dia adalah variabel gitu ya, jadi harus ada inputnya. Jadi harus menginputkan isi dari variabel tadi. Misalnya input S dan T gitu. Kemudian baru dilakukan proses V sama dengan S per T. Kemudian nomor 2, diagram alur harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Seharusnya tidak ada ruang untuk ambiguitas dalam memahami flowchart. Jadi memang kenapa kita membuat flowchart? Karena eh, agar dapat mudah dibaca gitu ya. Hmm, apa algoritma yang kita mau gitu kita tulis itu agar mudah dibaca, jadi menggunakan flowchart. Jadi memang harus jelas dan mudah diikuti. Kemudian contohnya, nah ini contohnya seperti ini, mulai, kemudian ada proses langkah 1, kemudian ada pilihan. Pilihan itu ada 2 di sini, pilihan 1 dan pilihan 2. Kalau pilihan 1 ya berarti dia menuju proses langkah kedua. Kemudian ada A di sini, artinya dia adalah konektor. Jadi setelah proses langkah kedua harusnya masuk ke proses langkah ketiga, tapi tidak cukup gitu ya untuk dituliskan, akhirnya menggunakan konektor A di sini. Kemudian pilihan 1 tadi terus sampai menghasilkan output 1 dan selesai. Kemudian apa yang terjadi di pilihan yang lain gitu ya, pilihan kedua di sini dia akan masuk lagi ke proses langkah 1. Jadi akan terjadi perulangan gitu ya. Masuk ke langkah 1, kemudian jika pilihannya tepat bernilai true atau ya gitu, nanti masuk ke pilihan 1 dan melanjutkan ke proses langkah kedua dan seterusnya. Ini contoh konsepnya. Terima kasih. Terus mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin. Tidak ada ya? Tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya lanjutkan ke bab yang keempat. Itu temennya itu apa flowchart gitu ya. Jadi kalau kita bikin flowchart kita pasti bisa membuat ini. Seperti tugas yang kemarin dikerjakan. Gitu ya. Nah ini yang ilustrasi keempat itu adalah penggunaan kata dan kalimat yang dimengerti oleh orang atau programmer. Penggunaan bahasa boleh bahasa Inggris atau bahasa yang lain bisa dimengerti. Misalkan if atau jika, kemudian count atau hitung, atau tambahkan, kalikan, kurangi. Nah, itu. Tapi yang lebih agar bisa apa yang masuk ke logika biasanya menggunakan bahasa Inggris gitu ya. If, kemudian bisa juga menggunakan jika juga boleh. Nah, kemudian bahasa ini adalah
deskripsi tingkat tinggi dan singkat atau ringkas yang ditulis untuk dibaca oleh manusia, bukan dibaca oleh mesin atau kompilator. Cukup sebagai bahasa Inggris atau bahasa apa saja yang digunakan oleh manusia. Di sini mempunyai struktur, ada strukturnya. Ini mungkin nanti bisa dibaca lagi di modul untuk apa ya, memperdalam gitu ya, untuk mengerjakan tugas satu juga yang belum mengerjakan, mungkin bisa dibaca lagi. Di sini ada strukturnya itu judul, nama program, dan kelas. Jadi yang pertama itu yang dituliskan. Isinya apa? Isinya adalah penjelasan tentang algoritma, berisi uraian singkat mengenai masalah yang akan diselesaikan. Nah, kemudian deskripsinya setelah eh, menuliskan judul, nama program dan kelas, kita masuk ke deskripsi. Deskripsi itu adalah seperti deklarasi dari semua nama yang dipakai, meliputi nama tipe, nama konstanta, nama perubahan, nama prosedur, dan nama fungsi. Nah, ini deskripsinya di sini dituliskan semua lengkap gitu ya. Dari mulai nama tipe, konstanta, perubahan itu variabelnya gitu ya. Itu dituliskan di deskripsi. Kemudian setelah dideskripsikan atau deklarasi, kita masuk ke bagian implementasi. Nah, implementasi adalah semua langkah atau aksi algoritma dituliskan di sini. Jadi seperti tadi, langkah atau aksi misalkan sekuensial, kemudian seleksi atau perulangan. Nah, ini semua ditulis di bagian implementasi sampai ke selesai gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini contohnya untuk mencari bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Nah, di sini mulai, biasanya ditulis mulai, kemudian kelasnya apa, mencari bilangan ganjil 1 sampai dengan 10, judulnya tadi. Kemudian deklarasinya atau deskripsinya tadi ya, itu adalah integer i, jadi i-nya integer, kemudian inisiasi awalnya adalah i sama dengan 1. Jadi kan tadi menghitung atau mencari bilangan ganjil dari 1 sampai 10, berarti angka awalnya awalnya itu adalah 1, itu nilainya. Kemudian implementasinya di sini adalah perulangan. Perulangan itu eh, while atau selagi i lebih kecil 11, kondisinya if jika i tidak habis dibagi 2, maka cetak i sama dengan i plus 1, selesai. Jadi apabila dia nilainya lebih kecil 11, kemudian tidak habis dibagi 2, dianggap dia adalah bilangan ganjil. Maka kalau dia bilangan ganjil, maka ditampilkan atau cetak i, gitu, ditampilkan di layar bilangan ganjil. Kemudian kalau dia bernilai 11, bagaimana? Nah, bernilai 11 berarti dia akan berhenti, while-nya tadi akan berhenti sampai nilainya 10, lebih kecil dari 11. Nilai i-nya lebih kecil dari 11. Dia akan berhenti ke selesai. Seperti itu. Nah, itu contohnya dari ini. Kemudian sudah selesai. Hmm, ya. Yang kelima ini adalah oh ya, tidak berubah. Oke, saya stop sharing dulu. Yang apa ya?
Mbak yang tadi ya, yang apa? Ya, Oke, oke. Allahu Akbar. oke. Suaranya nggak ada suaranya nggak? Baik, Assalamualaikum Bu. mungkin bisa di ya sih, kalau online gini kan terkendala mungkin sinyal, mungkin hujan gitu ya. Jadi nggak apa-apa, jadi nanti bisa di untuk yang inisiasi tadi di e-learning UT-nya. Nah, mungkin sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan, nanti kalau tidak ada kita lanjutkan ke apa pengantar Java. Tapi sebelum itu kita kasih waktu untuk bertanya. Mungkin ada yang belum jelas tentang flowchart, tentang penulisan algoritma. Intinya ini adalah penulisan algoritma. Jadi ada beberapa cara untuk penulisan algoritma. Salah satunya adalah flowchart, gitu ya. Eh, Kemudian ada naratif, juga narasi, bahasa narasi itu juga ada. Kemudian menggunakan kode. Nah, yang kita pelajari adalah konsep dan kode tadi. Kode kode gitu ya. Itu salah satu cara, beberapa cara untuk penulisan algoritma. Jadi masih ada banyak cara yang lain sebetulnya sebelum kita bisa menuliskan program. Kayak kita harus bisa mm, menerjemahkan ini algoritmanya. Mungkin ada pertanyaan atau sudah jelas atau ini kok kameranya mati semua ya. Mungkin bisa di on cam kan karena saya juga perlu untuk apa screenshot gitu ya. Nah, ini. Untuk ini nanti juga sudah saya record, sudah saya apa rekam gitu. Kemudian nanti rekamannya saya share di grup UT, grup apa, e-learningnya UT gitu ya di kelas gitu. Agar yang lain yang tidak ikut web mungkin bisa menyimaknya juga gitu. Mungkin yang lain bisa on cam, tapi yang nggak bisa siapa tadi Mas Budi ya. Hmm. Yang lain mungkin Mas apa, Win Winyu Wicaksono sama Mas Hendra Brajamusti. Nah, mungkin bisa on cam dulu atau memang kalau online biasanya saya sarankan untuk on cam kalau biar enak gitu ya ngomongnya ketemu gitu kan. Nah, tapi suara saya terdengar jelas ya. Oke, oke. Hmm, baik, ada pertanyaan mungkin
Oh, ini ada yang tanya, apa ndak ada grup ya untuk kelas algoritma, Bu? Bisa sih, cuman dari UT tidak tidak dibutuhkan gitu. Cuma saya bingung kalau membuat grup WA itu kan menggunakan nomor HP gitu ya, grup WhatsApp gitu ya, nomor WA gitu. Itu terus yang mengumpulkan nilainya, nilai apa, nomornya gimana? Biasanya eh, bagaimana, Mas Budi? Kalau yang untuk yang semester kemarin saya memang tidak membuat grup WA gitu ya dari yang dulu-dulu gitu juga. Jadi saya hanya apa ya, menggunakan itu, memanfaatkan chat di e-learning gitu. Jadi untuk konsultasi atau tanya jawab gitu, tanya-tanya tuh misalkan nggak jelas yang ini gitu, nanti dijelaskan di chatting gitu ya, di pesan itu loh. Nah, itu. Tapi kalau menghendaki grup WA bisa bisa aja nggak apa-apa. Saya di invite atau gimana? Oke, yang bikin grup siapa, saya atau salah satu? Saya belum pernah bikin grup soalnya. Jadi apa? Biasanya mahasiswa sih, gitu terus saya di invite gitu. Ya. Eh, grup. Sedang typing ya. Sedang. Yang lain mungkin on cam dulu biar kelihatan.
Mbak. Eh, Tadi mengetik ya Mbak, Mbak Jamal ya. Panggilannya siapa Mbak? Mbak Jamal. Oke, bisa bikin grup WA. Playlistnya gimana? Yang membuat eh, saya atau salah satu siapa bisa. Nanti saya di invite. Apa? Kadang ada yang pakai link itu ya. Mungkin nanti saya bikin grup terus menggunakan link itu ya. Linknya saya share di bagaimana? Hmm, iya. Bagaimana? Eh, Biasanya saya yang bikin grupnya gitu ya, grup WA. Bentar, saya buka dulu. Tapi nanti ya setelah saya buat, nanti mungkin saya share linknya di message-nya ya, di pesan di e-learning ya, begitu. Oh, oke. Ada yang izin salat dulu ke masjid, Mas, disilahkan.
Boleh. Ini saya buat grupnya, kemudian nanti saya share di chat di e-learning, biar nanti bisa join gitu ya, begitu. Oke, baik. Eh, iya, berarti nanti nanti habis ini ya kita bikin. Nanti mungkin habis meeting selesai kita bisa saya bisa buat saya kirimkan ke apa ke grup apa itu namanya chat di e-learning gitu ya. Nah, oh ya, kembali ke materi. Adakah pertanyaan seputar ini tadi flowchart dan satu code tadi? Oh, belum ya. Oke, baik. Saya ulangi yang tadi ya. Ini mungkin ya, sudah terlihat ya. Eh, oh, ini sebetulnya sama dengan flowchart gitu ya. Cuman ditulis apa kalau flowchart itu menggunakan simbol, kalau ini Code ini menggunakan kode yang bisa dimengerti oleh programmer gitu intinya seperti itu. Nah, contohnya mungkin ya di contohnya ini tadi. Nah, ini contohnya ini adalah untuk mencari bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Kemudian dimulai. Jadi kedokot ini sama dengan flowchart gitu ya. Flowchart itu cuman ini tulisan. Jadi kalau flowchart itu simbol, kalau ini adalah tulisan atau kode gitu. Sama dengan flowchart dimulai, ada perintah mulai, kemudian kelas itu judulnya dari algoritmanya gitu ya. Jadi algoritmanya untuk apa misalkan. Kalau di sini mencari bilangan ganjil 1 sampai dengan 10. Kemudian deklarasi tadi adalah menceritakan atau mendeklarasikan tadi ada tipe data, nama data. Nah, di sini menggunakan variabel i. I tadi adalah bilangan integer. Jadi ditulis adalah deklarasinya integer i. Kemudian karena tadi bilangan ganjilnya dari 1 sampai 10, maka awal inisiasi awal itu adalah
I sama dengan 1 gitu. Kalau bilangan ganjil dari 10 sampai 100 misalkan. Berarti inisiasi awalnya adalah I sama dengan 10. Seperti itu. Kemudian karena eh, itu 1 sampai 10 jadi kan berulang. Jadi setiap perulangan itu ditambah 1 gitu. Jadi seperti kita menghitung 1 tambah 1 berarti 2, 2 tambah 1 3 gitu dan seterusnya. Nah, while jika I selagi I gitu ya lebih kecil 11, maka kondisi yang diharapkan adalah if I tidak habis dibagi 2, maka cetak I. Jadi bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Makanya kalau dia ketemu misalkan 9 tidak habis dibagi 2, maka dicetaklah I 9 tadi ditampilkan di layar seperti itu, dan terusnya diulang-ulang terus sampai selesai. Selesainya bagaimana? Selesainya kalau I lebih kecil dari 11 baru eh, algoritmanya selesai gitu. Bagaimana? Masih ada yang perlu ditanyakan? Hmm, Sudah jelas. Gak apa-apa kalau belum jelas yang mana bisa ditanyakan. Mungkin kalau terkait dengan tugas kemarin, nah itu juga kalau sudah apa sudah bisa membuat flowchartnya, nah itu bisa pasti eh, bisa menerjemahkan pseudocode-nya, pasti bisa karena sama gitu. Langkah-langkahnya sama, jadi dari mulai apa mulai kemudian judulnya apa, kemudian inisiasinya, deklarasinya itu juga sama kemarin. Kalau di Flowchart itu di bagian apa deklarasi gitu ya. Berarti di kodenya juga dituliskan sama deklarasinya apa sama. Jadi kalau mau bikin flowchart dulu, kemudian baru diterjemahkan di kodenya. Itu lebih mudah. Gitu. Ya, ada yang lain mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak, berarti kita lanjutkan ke materi ini. Kalau kan sudah jadi tugas 1, berarti tugas 2 biasanya masuk ke Java. Gitu. Nah, mungkin untuk apa eh, instalasi Java dan lain-lain itu ada di modul gitu ya. Bisa dipelajari di situ. Nanti algoritmanya kemarin itu nanti dibuat di program Java. Jadi masih sama dengan soalnya kemarin itu yang golongan sama jam lembur. Kalau algoritma sudah benar,
Tapi kalau besok nanti tugas 2 dibuat Java, berarti sudah bisa jalan, sudah bisa di-run gitu, sudah bisa jalan gitu. Intinya seperti itu. Jadi kalau kemarin tugas 1 sudah benar, logikanya sudah betul, tepat gitu, nanti tugas kedua sudah langsung tinggal diketik aja gitu di Java. Begitu, mungkin saya share yang Java ya. Ini baru pengantar. eh, Pengantar Java. Mungkin yang 6 saja mungkin. Saya share yang ke hmm, nah, ini sudah terlihat ya. PPT ke-6, inisiasi 6, jadi AB6. Eh, ini tentang ini struktur program Java. Jadi struktur dasarnya itu ada beberapa di sini ya. Ada beberapa section. Documentation section. Jadi dokumentasi, kemudian package statement, kemudian import statement, interface, class definition, and main method class, dan main method definition. Nah, ini struktur dasar program Java. Nah, dokumentasi tadi apa gitu kan? Dokumentasi itu komentar gitu, atau penjelasan singkat untuk setiap baris atau blok tertentu untuk menjelaskan fungsi atau baris program. Jadi tidak dieksekusi gitu ya. Jadi untuk menjelaskan program ini untuk apa, fungsinya apa, seperti itu. Itu namanya dokumentasi. Sintaknya ada beberapa, ada menggunakan slash bintang, diakhiri sama dengan bintang slash gitu. Kemudian ada juga yang apabila lebih dari satu baris gitu, itu menggunakan ini seperti ini slash bintang-bintang, kemudian ditutup dengan bintang slash. Kemudian apabila hanya satu baris, bisa menggunakan slash double gitu ya, double slash gitu. Dokumentasi. Kemudian yang paket atau package statement adalah cara untuk mengelola kelompok kelas, interface, atau subpaket yang didefinisikan dengan sebuah nama tertentu berdasarkan kesamaan atau kemiripan fungsinya. Nah, cara membuat package adalah pendeklarasian dan pemberian nama paket, membuat struktur dan nama folder berdasarkan kemiripan fungsi, kompilasi kelas-kelas sesuai dengan nama paket. Sintaknya seperti ini, package, terus kemudian nama paket. Ya. Contohnya ada di sini juga, di sini ada paket sepeda namanya. Dia mempunyai dua kelas di sini kelas sepeda gunung dan kelas sepeda santai. Nah, untuk menulisnya seperti ini, penulisannya paket ya, paket statement paket nah, seperti ini. Kemudian per ini ya, per kelas gitu ya, tulisannya per kelas. Kemudian ini ada penjelasan bagaimana cara memanggil paket dan kelas yang ada dalam paket. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Kemudian ini sudah paket. Kemudian yang import, statement import ini sintaknya seperti ini. Import itu apa sih? Nah, itu pernyataan yang digunakan untuk merujuk suatu metode atau kelas yang dinyatakan dalam paket atau library lainnya untuk digunakan pada program induk. Sintaknya import from package. Jadi sintaknya seperti ini. Kemudian contohnya adalah, nah ini masih menggunakan paket sepeda. Di sini import paket sepeda. Nah, import ini isinya juga sama ya. Jenis sepeda misalkan gitu. Nah, ini memanggil paket. Nah, ini kan memanggil paket. Tadi ada paket sepeda. Nah, sepeda tadi mempunyai kelas yaitu sepeda gunung dan sepeda santai. Nah,
Nah, cara memanggilnya seperti ini, sepeda gunung, sepeda satu, new, sepeda gunung. Nah, sepeda satu dot sepeda gunung. Ini cara memanggil kelas di dalam Java gitu ya. Ini adalah sintaknya seperti ini, sepeda.java. Nama file kelas induk nama sesuai nama kelas. Nah, ini apa ya, sintaknya seperti ini. Penulisannya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah statement interface. Interface itu seperti kelas gitu ya, seperti kelas pada Java, tapi hanya memiliki konstanta statik dan metode abstrak. Nah, ini contohnya adalah ini masih pakai paket sepeda, interface sepeda gunung dan sepeda santai sama sama seperti kelas tadi, cuma penulisannya berbeda gitu ya. Kemudian kelas itu sendiri. Nah, kelas itu sendiri adalah template untuk membuat objek yang mendefinisikan state and behavior, status dan behaviornya. Jadi apa ya, sifatnya mungkin ya. Beberapa hal tentang kelas. Kelas hanya memiliki akses modifier public dan default. Nah, kemudian kelas public harus memiliki nama file Java yang sama dengan nama kelasnya. Contoh, jika nama kelas adalah sepeda, maka nama filenya wajib dengan nama sepeda.java. Tuh. Kemudian satu file Java bisa memuat lebih dari satu kelas non-public dan wajib memiliki satu kelas public. Kelas public hanya dapat dilihat oleh semua kelas. Kelas dengan akses default hanya dapat dilihat oleh kelas dalam paket yang sama. Kemudian file Java tanpa kelas public tidak memiliki batasan penamaan. Jadi boleh dinamakan apa saja gitu ya, tanpa kelas. Tidak harus gitu. Nah, ini contoh kelas tadi, sintaknya seperti ini, public class apa gitu ya namanya. Tadi masih kelas sepeda gunung misalkan, public class sepeda gunung. Kemudian ditulis ini sepeda gunung. Nah, itu jadi contoh penulisan kelas di sini. Nah, sudah selesai. Ini ya baru pengantar Java. Kemudian untuk lebih lanjutnya bisa apa, dibaca di modul gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, karena di modul itu sudah apa, berurutan gitu ya, cara-cara menginstal, kemudian cara pertama kali membuat program dengan Java misalkan, pertama kali apa gitu, di situ ada semua. Hmm, itu mungkin ini cukup ini ya. Itu ada pertanyaan lagi mungkin saya mau apa, sudah saya buatkan apa, eh, grupnya, mungkin nanti bisa dicek di chat ya, dicek di e-learning ya, biar bisa join habis meeting ini, setelah meeting. Ada pertanyaan? Mungkin belum ya. Mungkin belum ada pertanyaan. Saya ada yang typing. Mas Windu. Ini saya biasanya speakernya nanti nyala, tapi nggak tahu. Barusan ini tadi mati gitu.
yang kelas tadi sebelumnya bisa, terus sekarang kok malah nggak bisa. Nanti diperbaiki lagi. Gitu ya. Hmm, oke, ada yang tanya, jika tugas 2 dikerjakan dalam bahasa pemrograman yang berbeda, misalnya Python, boleh nggak Bu? Gitu. Oh iya, kalau eh, kalau dari UT, saya apa, disarankan gitu kan menggunakan eh, sesuai dengan yang ada di modul gitu. Di modul menggunakan apa ya Mas? Kalau sudah dibaca, nanti dibaca lagi, sesuaikan dengan yang di modul dari UT, yang di BMP itu, ya, eh, biar seragam gitu. Jadi semua sama gitu ya, tidak ada yang berbeda. Karena nanti kalau berbeda, mungkin penilaiannya juga kesusahan gitu, kesulitan karena ada rubrik penilaian juga, eh, biar seragam gitu ya Mas. Semua mendapatkan buku ya, dikirimi satu-satu. Oh, Ya betul, di apa, itu di kalau misalnya buku pakai menggunakan IDE Eclipse ya, yaitu pakai itu. kalau misalnya pakai Java Droid boleh nggak Bu? Gimana? Ya, iya betul. Menggunakan ide Eclipse. Ya, betul. Kalau pakai Java Droid boleh nggak Bu? Saya juga nggak tahu itu apaan. Hmm? Tapi gue nggak tahu sih kalau misalnya Gimana Mas? Agak terdengar sih, cuman apa, putus-putus gitu. Ya udah, berarti mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di next eh, meeting gitu ya, next. Nanti ada 2 lagi sampai 4. Ini kan kedua, ketiga, keempat. Gitu. Nanti pas ketiga itu juga posisi pas tugas kedua gitu ya. Jadi bisa ditanyakan yang belum mengerjakan, bisa ditanyakan, atau yang selesai. bisa jadi nanti kalau sudah ada grup WA, ditanyakan di grup gitu. Nah, lebih interaktif gitu ya, lebih apa, bisa terus gitu ya, bisa on terus gitu ya kalau WA ya. Kalau chat mungkin agak di e-learning kadang buka kadang enggak gitu ya. Itu sih nggak apa-apa. Hmm. Ada yang perlu disampaikan lagi? Gimana? Kenapa Bang? Ya. Oh, Sudah cukup mungkin, sudah ini sudah sampai jam 7.15.
Eh, ada pertanyaan lagi? Ada yang mau disampaikan? Oke, ya, kita nanti, saya sudah bikin ini, nanti saya share di chat di e-learning ya, nanti dibuka chatnya gitu ya. Insya Allah malam ini sih, gitu kan, bisa dibuka besok, gitu nggak apa-apa. Nanti sekarang ini juga bisa, nanti saya kirimkan link. Ternyata bikin grup bisa pakai link itu ya. Oke, itu biar di apa join gitu ya, gabung di grup. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau disampaikan, mungkin Mas, apa ini, Mas on cam dulu Mas, mau saya screenshot gitu ya. Mau saya apa foto dulu. Oke. Mas Budi nggak bisa ya, itu ya, apa kameranya nggak bisa nampil ya. Oke, it's okay, no problem ya, nggak apa-apa. Saya screenshot ya. Oke, next time mungkin bisa kelihatan gitu ya. Oke, satu, dua, tiga. Hmm, thank you ya. Terima kasih. Nah, ya, sudah saya copy, sudah screenshot. Jadi untuk pertemuan web 2 ini mungkin sudah sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti kita lanjut lagi setelah kita membuat grup WA gitu ya. Oke, baik. Saya akhiri untuk web 2 ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Tetap semangat belajar ya. Sehat selalu. Nah, nanti next time kita bisa ketemu lagi di web selanjutnya. Terima kasih. Oke, bisa meninggalkan tempat.